Banyak orang salah persepsi karena terong bukanlah sayur, terong adalah buah. Yap, sebab tumbuh dan berasal dari bunga dan mereka berbiji. Terong ada yang bulat, kecil, ada juga yang super panjang, ramping. Ups, ada juga yang berlebihan. Semuanya tergantung di mana sang terong bervegetasi. Berasal di Asia Tenggara dan Selatan, terong berkembang biak secara generatif atau melalui penanaman biji. Setelah 1 minggu, biji berkecambah dan berakar, dan beberapa waktu kemudian mulai berbatang lalu mengeluarkan daun. Dan setelah sebulan lebih, mulai bercabang, lalu bunga akan muncul. Sang bunga mempunyai 2 kelamin yang dinamakan bunga sari dan putik, atau sering disebut hermafrodit. Jadi mereka tidak butuh bantuan serangga untuk diserbuki, hingga akhirnya berakhir di tangan manusia dan dijadikan hidangan di atas meja. Terlebih terong mempunyai serat tinggi, mengandung vitamin, kalium, dan antioksidan, cocok untuk penderita kolesterol. Terong sialan. Perkenalkan, satu-satunya hewan yang mempunyai toilet untuk buang air besar, bahkan terbuka otomatis saat tupai montana mendekatinya. Yang dia gunakan adalah kantung semar, tumbuhan karnivora pemakan serangga. Yak, mereka menjilatinya, tapi bukannya tanpa alasan. Ada sisa kehidupan di balik pintu toilet itu. Dan inilah bayarannya, 2 siung tokai yang nantinya akan sangat berguna untuk pertumbuhan sang kantung semar. Ini adalah contoh mutualisme, 2 entitas yang saling menguntungkan. Dan akhirnya tiba pada shift malam, kantung semar akan berubah fungsi menjadi tempat penginapan bagi kelelawar. Dia berganti peran dari toilet menjadi hotel bintang 5. Hingga pada pagi hari, kantung semar akan beralih menjadi neraka untuk serangga maupun semut. Ini adalah satu-satunya kacang yang bisa melompat. Yap, bukan sulap, bukan sihir, apalagi ketempelan jin. Dia akan bergerak-gerak maupun melompat-lompat saat terkena suhu maupun cuaca panas. Mexican jumping beans adalah biji dari tanaman yang bernama Sebastiana pavoniana. Karena keunikan inilah, sang kacang dijadikan sebagai mata pencaharian untuk souvenir bagi para turis. Namun biji-bijian ini tidak bergerak sendiri, melainkan sebuah fenomena biologis antara serangga dan tumbuhan. Pelakunya adalah ngengat dari spesies Sildia saltaitans. Induk ngengat akan bertelur di atas bunga, dan saat biji terbentuk, larva akan tinggal di dalam sana. Inilah alasan mengapa sang biji bisa melompat. Bisa dibilang sebagai mekanisme pertahanan apabila terkena guncangan maupun kepanasan, hampir mirip seperti biji-bijian di dalam celana. Aku benci biji. Terlihat seperti cangkang keong. Yap, selayaknya bibir alien yang menganga. Entitas ini bernama Victoria amazonica, salah satu tumbuhan dengan daun terbesar. Dia mempunyai duri untuk menyingkirkan penghalang maupun predator yang menghadang. Pertumbuhannya sangatlah cepat, hingga 25 cm per hari. Lihatlah, saat mekar, dia mengakuisisi setiap ruang, lalu menghancurkan setiap tumbuhan yang berada di sekitar maupun sekelilingnya. Bahkan teratai yang berhabitat di sungai Amazon ini berdiameter mencapai 3 meter. Bisa dibilang sebagai tumbuhan paling maruk dan juga serakah, sebab tak ada tempat bagi pesaingnya. Semua udara dan juga sinar matahari adalah miliknya. Selain besar, sang teratai juga kuat, bisa menampung beban hingga 60 kg. Dia akan berbunga berwarna putih selama 2 malam sebelum musim kering, menebar biji dan menghilang lalu muncul kembali saat musim penghujan. Saat terkena sentuhan, rangsangan maupun kepanasan, dia akan menutup rapat. Yap, tumbuhan unik ini adalah Mimosa pudica atau putri malu. Sebuah eksperimen ilmiah dilakukan pada tahun 2014, di mana para peneliti memasukkan putri malu ke dalam sebuah pot, lalu menjatuhkannya berulang-ulang kali untuk melihat respon sang tumbuhan. Awalnya berjalan normal, sang putri malu menutup daunnya sebagai respon mekanisme pertahanan. Namun setelah beberapa kali mencoba, tumbuhan ini berhenti menutup daunnya. Sebuah kesimpulan pun didapatkan, ternyata tumbuhan ini mempunyai bentuk memori. Singkatnya, jatuh yang disengaja tidak membuat mereka terancam dan berbahaya. Dalam arti kata lain, mereka mampu belajar, bahkan memorinya bisa tersimpan hingga periode bulanan. Namun bukan berarti mereka mempunyai otak. Smart people.
Tumbuhan sering menjadi sumber inspirasi bagi manusia dalam banyak hal, termasuk karakteristik, kemampuan, adaptasi, serta pemanfaatan. Yap, salah satunya adalah tumbuhan yang berasal dari Indonesia, terutama Jawa. Lihatlah, dia tengah berproses menebarkan biji, namun berbentuk unik dan tak biasa. Bijinya bersayap dan mampu melayang di atas ketinggian. Bahkan para peneliti menjadikannya sebagai sumber inspirasi pembuatan pesawat maupun drone, sebab stabilitas terbangnya begitu aerodinamis hingga mampu meluncur ratusan meter jauhnya. Sebuah kemampuan vegetasi alami untuk menebar biji ke segala arah. Tumbuhan ini bernama Alsomitra macrocarpa atau ketimun Jawa, sejenis labu-labuan berbuah kering dan berlubang, sesuatu yang menarik dan hanya menjadi tontonan bagi masyarakat Konoha. Namun diteliti secara mendalam oleh para alien, malah membahas biji dalam celana. Yang Anda lihat bukanlah mainan dewasa, melainkan litops, batu hidup. Yap, jenis tumbuhan yang mempunyai bentuk nyeleneh serta vegetasi yang terbilang unik. Berasal dari Afrika Selatan dan Namibia, tempat di mana daerah kering dan bebatuan. Sebab alasan inilah sang tumbuhan mempunyai adaptasi khusus untuk bertahan hidup. Mereka berbentuk menyerupai bebatuan untuk menipu predator. Sementara dua bagian yang terbelah adalah daunnya yang tebal, yang berfungsi sebagai penyimpanan air di kala cuaca ekstrim. Hingga waktunya tiba, sesuatu muncul di celah di tengahnya. Ups, dia mulai berbunga, bermekaran, dan hanya sekali dalam setahun. Ada lebih dari 35 spesies litops di dunia ini, dan masing-masing mempunyai pola serta warna yang berbeda. Namun semuanya mempunyai bentuk yang hampir sama seperti batu, sebuah adaptasi evolusioner dari tumbuhan. Aku benci batu. Dia mempunyai biji yang bergerak dan menanam dirinya sendiri. Yap, dia adalah Avena fatua, spesies gandum liar yang mempunyai teknik vegetasi yang unik sekaligus nyeleneh. Lihatlah, saat terlepas, sang biji seperti menggerakkan kakinya, sebab sang biji dianugerahi sepasang rambut panjang dan kaku yang dinamakan aun, berfungsi untuk menyerap maupun melepaskan kadar air. Maka saat terkena cuaca lembab pun tersentuh embun pagi, mereka akan melengkung. Namun ketika terdampak kekeringan, rambutnya akan menyusut dan mereka berputar liar. Akibatnya mereka seolah seperti bergerak sendiri, bahkan melompat, yang artinya mereka hidup dan bergerak bukan karena mempunyai roh apalagi kesurupan, melainkan reaksi pegas pun fisika alami. Terlepas dari segala macam keanehannya, sang gandum mempunyai teknik bertahan hidup yang terbilang licik dan unik. Dimanapun sang gandum liar berada, it's okay. Bagaimana bisa tanaman bertumbuh di atas kabel listrik? Yap, sering terlihat di atas langit sekaligus menjadi momok bagi serangga. Catopsis berteroniana, jenis tumbuhan yang tidak memerlukan unsur hara atau tanah untuk berkembang. Udara, cahaya, dan sedikit air sudah cukup untuknya bertahan. Bahkan cuaca panas bukan sebuah masalah. Panas teriknya siang, aku butuh kasih sayang. Dan jika tak ada hujan, maka embun pagi adalah solusinya. Ups, Susu ekor, tolong hamba. sebab termasuk tumbuhan karnivora, jadi serangga adalah camilan favoritnya. Namun Catopsis tidak memiliki enzim pencerna aktif, tidak seperti Venus flytrap. Dia hanya menunggu serangga itu membusuk di dalam air lalu menyerap nutrisinya. Lantas kenapa bisa berada di atas? Ini dikarenakan bibit atau benihnya terbawa angin lalu menempel di mana saja. Tumbuhan adalah bahan pokok untuk keberlangsungan kehidupan dan keseimbangan. Yap, di alam liar mereka dijadikan santapan, pengatur suhu, bahkan sebagai tempat sandaran. Maka saat tumbuhan menghilang, yang berkebutuhan akan terguncang. Dan sang antagonis adalah matahari yang tak bisa diatur dan disetel hingga menyebabkan kebakaran. Panas teriknya siang, aku butuh kasih sayang. Luar biasanya, alam tidak menyerah begitu saja. Tada, dia adalah fire lily, tumbuhan yang muncul hanya setelah kebakaran.
tidak datang tiba-tiba, melainkan umbinya sudah tertanam jauh sebelumnya. Singkatnya, sang lili hanya bertumbuh saat peningkatan suhu tanah serta perubahan mineral setelah kebakaran. Tak ada tumbuhan di sekitar dan hanya dia yang menarik perhatian. Berbunga, berbiji, dan mati. Biji menjadi umbi dan berulang-ulang lagi. Yang lain bangkit, dia pergi. Mereka adalah bromelia, tumbuhan yang berfungsi seperti mangkuk air di alam liar. Yap, sering dijadikan sebagai rumah bagi makhluk kecil serta menghadirkan ekosistem baru. Namun di balik kedamaian, terselip kekacauan yang muncul tiba-tiba. Bergerak, memanjang, menggeliat seperti anu toge. Dia adalah Utricularia, jenis tumbuhan karnivora yang mempunyai mekanisme luar biasa. Tidak mempunyai akar dan bisa hidup di berbagai jenis perairan. Saat merambat, dia menghasilkan gelembung semacam pintu jebakan yang berguna untuk memerangkap hewan kecil seperti kutu, larva, nyamuk, dan lain-lain. Dan uniknya, tumbuhan ini sulit mati sebab ketika batangnya terpotong, belahan itu akan menjadi individu baru, menciptakan koloni Utricularia dengan ribuan gelembung jebakan. Sebuah kesialan. Whoops, sebab saat tersentuh, refleksnya sangat cepat. 0,02 detik yang tercepat di dunia tumbuhan. Dia bernama Arum maculatum, jenis tumbuhan yang mempunyai tongkol panjang berwarna merah. Yap, bahkan sang tongkol mampu menyala saat disorot kamera dalam mode vision. Sebab tongkol yang dipunya bisa mengeluarkan suhu panas untuk menarik perhatian para serangga. Hangat dan berbau, penasaran pengunjung pun datang. Apalagi sang Arum mampu meniru aroma betina, buah busuk, dan jamur. Di dalam bunga bukan hanya tongkol, di sana terdapat bulu halus dan serbuk sari. Maka saat disentuh, serbuk akan berhamburan dan bulu-bulu menghalangi para serangga untuk kabur. Namun uniknya, sang Arum seperti mempunyai pikiran. Dia tidak memakan maupun menyerap sang serangga. Sebab setelah menempelkan serbuk sari, dia menarik bulu-bulunya dan membiarkan serangga itu pergi. Sebuah proses penyerbukan yang terbilang unik. Roti hangat, roti hangat. Dia memanggil, menjebak, dan menjadikan serangga sebagai kurir. Bisa dibilang petai atau petei adalah ranjau perut atau bom lambung. Yap, hanya ekstremis dan radikal yang mampu memakannya, termasuk saya. Setelah digigit dan ditelan, seketika akan meledak. Ups, lebih baik kau diam. Sebab di dalam tumbuhan kacang-kacangan ini terdapat senyawa tiol dan sulfur. Singkatnya, setelah dicerna, usus akan menghasilkan gas berbau belerang. Yap, setelah membuat lawan bicara meringis, kentut pun akan menjadi bom nuklir otomatis. Namun jangan salah, petai mengandung banyak nutrisi. Di balik kebauannya terkandung vitamin, protein, bahkan antioksidan. Biji kacang-kacangan ini mampu membasmi kuman seperti bakteri E. coli dan jamur. Namun tetap saja, jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan sakit kepala, kembung, bahkan dimarahi tetangga. Roti hangat. Petai yang berhabitat di Asia Tenggara ini umumnya dikonsumsi bersama nasi, sambal, dan roti. Bunga ini sudah eksis dan menampakkan diri semenjak zaman dinosaurus. Yap, bunga magnolia dicetak oleh alam sekitar 100 juta tahun yang lalu. Mempunyai ciri khas berupa kelopak yang menyatu dengan mahkota bunga. Tanda yang sering terlihat pada jenis tumbuhan purba. Namun bagaimana cara mereka bertahan dan diserbuki dikala para lebah belum dilahirkan? Ups, bukan T-Rex, bukan Pterodactyl, bukan pula Godzilla, apalagi tukang roti hangat. Ayo makan bersama. Melainkan tada, kumbang purba yang setia dalam proses penyerbukan bunga magnolia. Tumbuhan yang berhabitat di dataran Amerika dan Asia ini mempunyai lebih dari 210 spesies. Bahkan beberapa di antaranya mampu menjulang hingga 30 meter dengan rentang usia lebih dari 100 tahun. Dan saat manusia menginvasi bumi, magnolia sering dicari dan diburu untuk berbagai macam kebutuhan. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya sang puspa mekar sepenuhnya. Yap, Rafflesia, sang bunga langka yang mempunyai perkembangbiakan yang super rumit. Dia tidak memiliki batang, daun, dan akar, tak bisa berfotosintesis pula.
dan membutuhkan tanaman tertentu untuk benar-benar hidup, yaitu tetrastigma, semacam kerabat anggur. Singkatnya, dia berperan sebagai parasit yang menyerap setiap nutrisi inangnya. Tak sampai di situ, dalam hal penyerbukan, bunga betina dan pejantan harus bermekaran bersamaan. Di saat mereka hanya mekar tak lebih dari seminggu dan mati. Apalagi mereka tidak bisa bercanda, bergerak dan berjalan. Betina dan pejantan berjauhan. Ups, lebih baik kau diam. Maka sang Rafflesia memiliki cara melalui bau-bau kebulsitan yang menarik perhatian para serangga, terutama lalat dan kumbang. Proses penyerbukan yang terbilang untung-untungan. Roti hangat. Merah Dar-oh mengalir deras setelah ditebas. Yap, bahkan bentuk ranting dan cabangnya seperti payung. Namun bukan sekedar ketidaksengajaan, sebab ada fungsi dan tujuan di balik semua kehidupan. Roti hangat. Pohon ini menjadi sandaran bagi hewan dan juga manusia di kala cuaca ekstrim. Bisa dibilang tajuknya yang melebar serta daunnya yang menumpuk adalah sebuah adaptasi evolusioner. Dan bentuk ini membuat bagian bawah, batang dan akar tetap lembab. Terlebih di Pulau Socotra, Yaman sering terjadi panas dan kekeringan. Dan inilah ciri khas dari sang pohon Dar-oh naga. Akan tetapi sang pohon tidak sedang menstruasi, bukan pula Dar-oh sungguhan, melainkan getah yang banyak manfaatnya. Lebih baik kau diam. Sering dijadikan obat, vernis maupun bahan pewarna. Kerap diburu sementara pertumbuhannya sangatlah lambat, perlu ratusan tahun sampai tumbuh dewasa. Durjana sialan. Tinggi menjulang, gemuk serta lebar dan sangat bermanfaat. Yap, dialah pohon baobab, tanaman yang dicetak alam untuk menjaga ekosistem, sebab mampu menampung ratusan ribu liter air dalam kondisi cuaca kering dan ekstrim. Ini seperti galon aqua versi alam liar. Mudah-mudahan dijauhi pejabat setempat. Lebih baik kau diam. Karena sialnya, pohon yang termasuk susah mati bahkan saat dilubangi, yang berumur ribuan tahun, kini mulai tumbang akibat perubahan iklim dan manusia, yang semestinya menjadi stok air serta tempat bersandar bagi para hewan. Jika digunakan secara benar, semua bagian pohon baobab bisa digunakan, termasuk buahnya yang sering disebut roti monyet. Mengandung banyak vitamin, potasium, serta antioksidan. Ada 8 spesies pohon baobab termasuk di Afrika, Australia, dan Madagaskar. Sebuah anugerah yang diberikan namun tak dirawat semestinya. Pejabat sialan.